Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Indriani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan memenuhi ujian praktek mata pelajaran ekonomi, yaitu menjelaskan mengenai jurnal umum dan jurnal khusus, serta contoh soal dan pembahasannya. Berikut adalah videonya. Jurnal pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik barang dagangan maupun harta lainnya. Berikut adalah data transaksi dari PD Budijaya yang terjadi pada Juni 2017. Kita masuk ke jurnal khusus yang pertama, itu ada jurnal pembelian. Untuk penulisannya, baris yang pertama itu ada nama perusahaan yaitu PD Budijaya, baris yang kedua itu ada jurnal pembelian, baris yang ketiga itu ada periodenya yaitu 31 Juni 2017. Jurnal pembelian sendiri memiliki beberapa kolom, diantaranya kolom yang pertama itu ada tanggal, kolom yang kedua itu ada keterangan, kolom yang ketiga ada syarat pembayaran, kolom yang keempat itu ada ref, kolom yang kelima itu ada debit. Debit ini terdiri dari beberapa kolom lagi, yaitu yang pertama ada pembelian, yang kedua perlengkapan, yang ketiga ada serba-serbi. Nah, di serba-serbi ini juga terbagi lagi menjadi ref, keterangan, dan jumlah. Untuk kolom yang terakhir itu ada kolom kredit, yaitu berisi utang dagang. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu 1 Juni dibeli barang dagangan dari toko elang seharga 18 juta dengan syarat 2/10 N/60. Arti dari syarat pembayaran ini yaitu pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila membayarkan dalam selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal terjadinya transaksi dalam jangka waktu 60 hari. Kita masukkan ke dalam jurnal pembeliannya, yaitu tanggal 1 Juni 2017, keterangannya ada toko elang, karena PD Budijaya membeli barang dagangan dari toko elang. Syarat pembayarannya yang ini 2/10 N/60, dan si 18 juta ini masuk ke dalam kolom debit yaitu di pembelian, dan masuk juga ke dalam kolom kredit di utang dagang karena PD Budijaya membeli barang dagangan kepada toko elang secara kredit. Yang kedua, tanggal 5 Juni. Soalnya, 5 Juni dibeli peralatan toko dari toko Solo seharga 12 juta dengan syarat N/30. N/30 ini artinya pembeli harus membayarkan selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya transaksi. Kita masukkan ke dalam jurnal pembeliannya, yaitu di keterangan kita tulis toko Solo, di syarat pembayaran kita tulis N/30. Untuk di debitnya kita taruh di serba-serbi yaitu dengan keterangan peralatan toko dan jumlahnya 12 juta. 12 juta ini juga ditaruh di kredit karena PD Budijaya membeli barang dagangan dari toko Solo secara kredit. Untuk yang ketiga itu ada tanggal 13. Tanggal 13 Juni dibeli barang dagangan dari toko Bintang seharga 16 juta dengan syarat 2/10 N/30. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila membayarkan selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal terjadinya transaksi dalam jangka waktu 30 hari. Kita masukkan ke dalam jurnal pembeliannya, yaitu dengan keterangan toko Bintang dan syarat pembayarannya 2/10 N/30. Di debitnya kita taruh di pembelian dan ditaruh juga di kolom kreditnya, yaitu di utang dagang sebesar 16 juta. Untuk yang keempat itu ada tanggal 17. 17 Juni dibeli barang dagangan dari toko Bulan seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Syaratnya masih sama ya. Kita langsung masukkan saja ke jurnal pembeliannya, yaitu dengan keterangan toko Bulan, syarat pembayaran 2/10 N/30. Di debit kita masukkan 6 juta ini, dan kita masukkan juga di utang dagang karena pembeliannya secara kredit. Untuk yang terakhir itu ada di tanggal 19.
19 Juni dibeli barang dagangan dari toko elang seharga 13.200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Syaratnya masih sama seperti yang tadi, langsung kita masukkan saja dengan keterangan tanggal 19 toko elang, syarat pembayarannya 2/10 N/30 dengan di debit ditaruh di pembelian yaitu 13.200.000 dan di kredit juga ditaruh di utang dagang sebesar 13.200.000. Dari semua ini ditemukan jumlah, yaitu ini semua ditotal menjadi 53.200.000. Dan di jumlah juga ada 12 juta. Di utang dagang sebesar 65.200.000. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Untuk penulisannya masih sama, yaitu baris pertama itu ada nama perusahaannya, yaitu PD Budijaya. Baris yang kedua itu ada jurnal penjualan. Baris yang ketiga itu ada periodenya, yaitu per 31 Juni 2017. Di jurnal penjualan ini ada beberapa kolom, diantaranya kolom pertama itu ada tanggal, kolom kedua ada nomor faktur, kolom ketiga itu ada keterangan, kolom keempat ada ref, kolom kelima ada syarat pembayaran, dan kolom yang terakhir itu ada piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu ada tanggal 4 Juni. 4 Juni dijual barang dagangan kepada Tuan Adi seharga 21 juta dengan syarat 2/10 N/30. Untuk syarat pembayarannya itu berarti pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila membayarkan selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal terjadinya transaksi dalam jangka waktu 30 hari. Kita langsung masukkan ke dalam jurnal penjualannya, yaitu tanggal 4. Nomor faktur ini bisa dikosongkan apabila tidak tercantum di sini. Dan di keterangannya ditulis Tuan Adi. Di ref bisa dikosongkan juga. Di syarat pembayaran ditulis 2/10 N/30 sesuai soalnya. Dan di piutang dagang atau debitnya ditulis 21 juta. Selanjutnya ada di tanggal 14. 14 Juni dijual barang dagangan kepada Tuan Adi seharga 9 juta dengan syarat 2/15 N/30. Kalau untuk syarat yang ini artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila membayarkan selambat-lambatnya 15 hari setelah terjadinya transaksi dalam jangka waktu 30 hari. Kita masukkan ke dalam jurnal penjualannya, yaitu tanggal 14, nomor fakturnya juga dikosongkan, keterangannya ada Tuan Adi, refnya juga kosong, syarat pembayarannya itu ada 2/15 N/30, untuk piutang dagang di debitnya yaitu 9 juta. Lanjut soal selanjutnya, di tanggal 15 Juni dijual barang dagangan kepada Tuan Udin seharga 18 juta dengan syarat 2/10 N/30. Ini syaratnya masih sama seperti yang soal yang pertama tadi. Kita langsung masukkan ke dalam jurnal penjualannya, yaitu menjadi di tanggal 15, keterangannya Tuan Udin, syarat pembayarannya 2/10 N/30, dan piutang dagang di debitnya masuk ke 18 juta. Untuk yang terakhir, itu ada di tanggal 27. 27 Juni dijual barang dagangan kepada Tuan Farhan seharga 26 juta dengan syarat 2/10 N/30. Untuk syaratnya masih sama ya seperti yang tadi. Kita langsung masukkan ke dalam jurnal penjualannya menjadi tanggal 27, keterangannya Tuan Farhan, syarat pembayarannya 2/10 N/30, piutang dagang di debit atau penjualan di kreditnya masuk ke 26 juta. Sudah selesai, ini kita tinggal totalkan ini 21 juta ditambah 9 juta ditambah 18 juta ditambah 26 juta, dapat hasilnya 74 juta. Lanjut ke jurnal khusus yang ketiga, itu ada penerimaan kas, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Lanjut jurnal khusus yang ketiga, yaitu jurnal penerimaan kas. Untuk penulisannya
masih sama, yaitu baris pertama ada nama perusahaannya yaitu PD Budijaya, baris yang kedua jurnal penerimaan kas, baris yang ketiga itu periodenya yaitu per 31 Juni 2017. Nah, di jurnal penerimaan kas ini terbagi menjadi beberapa kolom. Di antaranya kolom yang pertama itu ada tanggal, kolom yang kedua ada keterangan, kolom yang ketiga ada ref, kolom yang keempat itu ada debit. Debit ini terdiri dari 2 kolom lagi yaitu kas dan potongan penjualan. Kolom yang terakhir itu ada kolom kredit. Kolom kredit ini terdiri dari beberapa kolom juga, diantaranya yang pertama piutang dagang, yang kedua penjualan, yang ketiga ada serba-serbi. Serba-serbi ini terbagi menjadi ref, keterangan, dan jumlah. Lanjut, untuk soal yang pertama itu ada tanggal 2. Di tanggal 2, diterima pendapatan sewa gedung sampai dengan November 2017 sekitar atau sebesar 15 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kasnya menjadi tanggal 2, keterangannya ada di pendapatan sewa gedung. Untuk di debitnya masuk di kas yaitu sebesar 9 juta dan di kreditnya masuk di serba-serbi dengan keterangan pendapatan. Lanjut, ada di tanggal 11. 11 Juni diterima pelunasan dari Tuan Adi atas transaksi penjualan barang dagangan tanggal 4 Juni. Masuk ke jurnal penerimaan kasnya yaitu menjadi tanggalnya di tanggal 11, keterangannya ada di Tuan Adi. Karena Tuan Adi membayarkan dalam kurun waktu kurang dari 10 hari, maka Tuan Adi mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. 2% dari 21 juta, yaitu 420. Jadi, debitnya masuk di kas sebesar 20.580.000 dengan potongan penjualan 420.000 dan di kolom kredit masuk di piutang dagang sebesar 21 juta. Lanjut, tanggal 12. 12 Juni, dijual barang dagangan secara tunai seharga 24 juta kepada Nyonya Jenny. Karena di sini ada keterangan secara tunai, berarti Nyonya Jenny membayarkan secara kontan. Masuk ke jurnal penerimaan kasnya menjadi di tanggal 12, keterangannya Nyonya Jenny di kolom debit 24 juta masuk di kolom debit yaitu di penerimaan kasnya sebesar 24 juta. Dan di kolom kreditnya itu juga masuk di penjualan 24 juta. Lanjut, tanggal 20. 20 Juni, dijual barang dagangan kepada Tuan Kevin seharga 7.500.000 secara tunai. Karena di sini ada kata-kata keterangan secara tunai, maka masuknya ke jurnal penerimaan kas. Untuk keterangannya, di sini ada tanggal 20, keterangannya ada di Tuan Kevin. Untuk di debit masuk di kas yaitu sebesar 7.500.000 dan di kredit masuk di penjualan yaitu sebesar 7.500.000 juga. Untuk yang terakhir, tanggal 29 Juni dijual barang dagangan secara tunai seharga 18 juta kepada Nyonya Lisa. Untuk keterangannya, di ada tanggal 29, keterangan Nyonya Lisa masuk ke kolom debit yaitu di kas sebesar 18 juta dan masuk di kolom kredit dengan keterangan penjualan yaitu 18 juta. Selesailah jurnal penerimaan kas ini dan dijumlahkan keseluruhannya. Yang pertama kasnya 9 juta ditambah 20.580 ditambah 24 juta ditambah 7.500 ditambah 18 juta menjadi 79.080.000. Untuk di potongan penjualannya itu ada 420.000, di piutang dagang ada 21 juta, di penjualan 24 juta ditambah 7.500 tambah 18 juta itu ada 49.500. Lanjut ke jurnal khusus yang terakhir itu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk jurnal khusus yang terakhir itu ada jurnal pengeluaran kas.
Untuk cara penulisannya masih sama seperti yang tadi. Yang baris pertama adalah nama perusahaannya yaitu PD Budi Jaya. Baris yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Baris yang ketiga itu ada periodenya yaitu per 31 Juni 2017, mohon maaf. Di jurnal pengeluaran kas ini terdapat beberapa kolom, diantaranya kolom pertama itu ada tanggal, kolom yang kedua itu ada keterangan, kolom yang ketiga ref, kolom yang keempat itu ada debit. Debit ini terdiri dari beberapa kolom, diantaranya pembelian, utang dagang, ref, dan serba-serbi. Serba-serbi ini terdiri dari keterangan dan jumlah. Kolom yang terakhir itu ada kolom kredit berisi kas dan potongan pembelian. Lanjut ke soal yang pertama. Tanggal 3 Juni dibeli barang dagangan dari toko Raja Wali seharga 10 juta secara tunai. Karena PD Budi Jaya membeli barang dagangan dari toko Raja Wali secara tunai, otomatis PD Budi Jaya mengeluarkan uang untuk membeli barang dagangan tersebut. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kasnya, yaitu pada tanggal 3, keterangannya ada di toko Raja Wali. Debit masuk di pembelian yaitu sebesar 10 juta, dan di kreditnya karena mengeluarkan uang otomatis kasnya berkurang sebesar 10 juta. Ke soal yang selanjutnya yaitu ada di tanggal 7 Juni dibeli barang dagangan dari toko Merak seharga 15 juta secara tunai. Sama seperti tadi, kita langsung masukkan saja ke jurnalnya, yaitu tanggal 7, keterangannya toko Merak. Debitnya ada di pembelian yaitu sebesar 15 juta, dan kreditnya kasnya berkurang lagi 15 juta. Lanjut ada di tanggal 8 Juni dibayar beban gaji karyawan untuk bulan Mei senilai 5 juta. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kasnya, yaitu di tanggal 8, keterangannya beban gaji. Untuk di debitnya ada di serba-serbi dengan keterangan beban gaji karyawan, jumlahnya 5 juta, kasnya berkurang 5 juta juga. Lanjut di tanggal 9 Juni dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Juni ke toko elang. Kita langsung masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kasnya, yaitu di tanggal 9, keterangannya toko elang, dan utang dagangnya kan sebesar 18 juta. Karena kita membayarkan dalam kurun waktu kurang dari 10 hari, kita mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. 2% dari 18 juta yaitu 360.000. Jadi kasnya hanya berkurang 17.640. Lanjut, tanggal 10 Juni. 10 Juni, pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Tanggalnya ada di tanggal 10, keterangannya prive. Untuk di debitnya itu ada di serba-serbi dengan keterangan prive juga, dan jumlahnya 10 juta. Karena pemilik mengambil uang dari perusahaan, berarti kasnya berkurang 10 juta juga. Lanjut tanggal 18 Juni dibeli barang dagangan dari toko ON Jaya seharga 5 juta secara tunai. Sama seperti yang tadi, karena dibeli secara tunai itu kasnya berkurang. Tanggalnya ada di tanggal 18, keterangan toko ON Jaya, debitnya ada di pembelian sebesar 5 juta, dan di kreditnya ada di kas yaitu 5 juta. Lanjut. Ada di tanggal 25 Juni dilunasi pembelian barang dagangan pada 13 Juni kepada toko bintang. Untuk di tanggalnya itu ada 25 Juni, keterangannya toko bintang, debitnya utang dagangnya 16 juta. Kenapa di sini kasnya hanya berkurang 16 juta? Karena kita membayar dalam kurun waktu itu lebih dari 10 hari, jadi kita tidak mendapatkan potongan. Jadi masih di harga normalnya yaitu 16 juta. Berarti kasnya berkurang 16 juta juga. Lanjut. Tanggal 28 Juni dibayar tagihan listrik dan telepon sebesar 2 juta. Di tanggal 28, keterangannya beban listrik masuk di
kolom debitnya yaitu diserba-serbi keterangannya beban listrik dan telepon, jumlahnya 2 juta dan kasnya berkurang 2 juta juga. Untuk yang terakhir, tanggal 30 Juni dibeli barang dagangan secara tunai seharga 12 juta dari toko Dara. Untuk di tanggal 30, keterangannya toko Dara, debitnya masuk di pembelian sebesar 12 juta dan kasnya juga berkurang sebesar 12 juta. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal khusus yang terbagi menjadi 4 itu, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Sekarang kita akan membahas mengenai jurnal umumnya. Untuk jurnal umum, penulisannya juga masih sama, yaitu yang pertama ada nama perusahaannya, yaitu PD Budijaya. Yang kedua ada jurnal umum. Baris ketiga ada periodenya, yaitu per 31 Juni 2017. Untuk di jurnal umum ini terbagi menjadi beberapa kolom, diantaranya yang pertama ada tanggal, yang kedua keterangan, yang ketiga ada ref, yang keempat ada debit, yang kelima ada kredit. Kita langsung masuk ke soalnya, yaitu di tanggal 9 Juni, diterima pengembalian barang dagangan dari Tuan Adi atas transaksi penjualan tanggal 4 Juni seharga 900.000. Kita masukkan ke dalam jurnal umumnya, yaitu di tanggal 9, keterangannya retur penjualan, masuknya di debit, sedangkan untuk piutang dagang, penulisannya agak menjorok ke kanan, karena piutang dagang ini masuknya di kredit, dengan keterangan retur penjualan Tuan Adi. Untuk di jumlahnya, di debit ada 900.000, di kredit ada 900.000.